Assalamualaikum anak-anakku. Apa kabarmu di hari ini? Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu sehat walafiat dan jangan lupa ya. Semangat dan bahagia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi bab 2 tentang norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum menginjak ke materi, tahukah kalian? Kalau mau masuk rumah, apa yang semestinya dilakukan? Seorang warga yang baik tentu akan mengucap salam lebih dahulu sebelum masuk rumah. Walaupun rumah tersebut adalah rumahnya sendiri. Apalagi kalau rumah itu rumah orang lain. Harus mengucap salam lebih dahulu, sampai pemilik rumah itu keluar dan mempersilahkan masuk. Mengucap salam sebelum memasuki rumah merupakan salah satu contoh norma. Begitu pula untuk selalu menghormati orang tua serta guru, walaupun orang tua atau guru tersebut mungkin keliru. Norma-norma seperti itu diperlukan agar suasana kehidupan bersama menjadi tertib dan seluruh warganya damai. A. Norma masyarakat. 1. Pengertian norma. Norma merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Karena bersifat mengikat, maka norma harus dipatuhi oleh semua orang di dalam masyarakat tersebut. Bagi yang tidak mematuhi norma dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Sanksinya dapat bermacam-macam bentuknya, baik ringan maupun berat, sesuai dengan kesepakatan masyarakat setempat. 2. Nilai penting norma. Menciptakan ketertiban dan keamanan bersama, mencegah benturan kepentingan antar warga, membentuk akhlak atau karakter manusia, menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. 3. Jenis norma. A. Norma agama. B. Norma susila. C. Norma sosial dan D. Norma hukum. A. Norma agama. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini berisi perintah dan larangan yang bertujuan mengatur manusia agar mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. B. Norma susila. Norma ini berasal dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik sesuai dengan kata hati. Setiap manusia dikaruniai hati nurani agar dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk. C. Norma sosial. Norma sosial atau kesopanan bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat. Norma ini bersifat lokal. Norma kesopanan berawal dari hubungan yang terjadi antar manusia yang kemudian membentuk aturan-aturan yang disepakati bersama. D. Norma hukum. Norma hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Norma ini dibuat oleh pemerintah dan bersifat tegas serta memaksa. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi berupa hukuman penjara atau denda. 4. Norma dan nilai-nilai Pancasila. A. Norma ketuhanan. Norma ketuhanan merupakan norma yang terkait dengan nilai ketuhanan. Di antara norma ini adalah kewajiban untuk selalu menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Juga untuk senantiasa bersyukur dalam menjalani kehidupan. B. Norma kemanusiaan. Norma kemanusiaan merupakan norma yang terkait dengan nilai kemanusiaan. Contohnya adalah untuk selalu bersikap santun dan peduli untuk membantu sesama. Juga untuk selalu mengembangkan diri sendiri seperti terus belajar dan bercita-cita. C. Norma persatuan. Norma persatuan merupakan norma yang terkait dengan nilai persatuan. Di antaranya adalah norma untuk selalu menjaga perdamaian.
menghindari segala kekerasan baik kata-kata maupun fisik. Juga untuk selalu tertib, disiplin, dan bekerja keras. D. Norma kerakyatan. Norma kerakyatan merupakan norma yang terkait dengan nilai kerakyatan. Seperti norma untuk selalu berkomunikasi dan berdialog, serta bermusyawarah dan berdemokrasi. Juga norma untuk mementingkan bergotong royong atau bekerja sama. D. Norma keadilan. Norma keadilan sosial merupakan norma yang terkait dengan nilai keadilan sosial. Di antara norma ini adalah untuk selalu berusaha bersikap adil di kehidupan sehari-hari, juga untuk mewujudkan kesejahteraan dengan terus mengevaluasi dan memperbaiki diri. B. Hak dan kewajiban pada norma. 1. Pengertian hak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak artinya milik atau punya. Selain itu, hak juga berarti wewenang atau kekuasaan yang diakui kelompok atau masyarakat. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa hak adalah hal-hal yang harus diperoleh. Hak tidak selalu ada setelah norma atau aturan dibuat. Ada juga hak yang sudah ada sebelum norma atau aturan dibuat. Hak inilah yang disebut hak asasi manusia, HAM. Hak ini dimiliki setiap orang, bahkan sebelum orang tersebut dilahirkan. Di antaranya adalah hak hidup, hak beragama, hingga hak untuk mengemukakan pendapat. Nilai HAM mengajarkan untuk selalu menghargai setiap orang. 2. Pengertian kewajiban. Kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Bila dikaitkan dengan norma, maka kewajiban adalah hal yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan dalam norma itu. Kewajiban dapat dikelompokkan 3 bagian. Pertama, kewajiban pada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, kewajiban kepada sesama manusia. Ketiga, kewajiban pada alam. Pertama, kewajiban pada Tuhan dilakukan secara jelas dengan mengikuti perintah-perintah dalam agama dan menjauhi larangan-larangan dalam agama. Hal ini terkait norma agama dalam jenis-jenis norma. Juga terkait dengan norma ketuhanan menyangkut nilai-nilai Pancasila. Kedua, kewajiban pada sesama berhubungan dengan soal sopan santun dan kesusilaan. Hal ini banyak berkaitan dengan jenis norma kesusilaan, norma kesopanan, juga norma hukum. Bila dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila, kewajiban pada sesama terkait dengan norma kemanusiaan, norma persatuan, norma kerakyatan, serta norma keadilan sosial. Ketiga, adapun kewajiban pada alam berkait dengan norma agama yang mewajibkan manusia menjaga lingkungan, serta dengan norma hukum. Kewajiban pada alam juga berhubungan dengan hak alam yang harus dipenuhi oleh manusia. Dalam hal ini manusia harus menjaga dan merawat alam seperti tumbuhan, hewan liar, bahkan juga air. 3. Penerapan hak dan kewajiban. Dalam mewujudkan tegaknya hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang perlu mematuhi seluruh norma yang berlaku. Baik norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, maupun juga norma hukum. Dengan mematuhi norma-norma itu, pemenuhan hak dan kewajiban akan lebih mudah dilakukan. C. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai dasar hukum tertulis negara. 1. Perlunya dasar hukum tertulis. Agar hukum tidak bertentangan, maka perlu adanya dasar hukum tertulis. Semua undang-undang atau aturan di dalam negara perlu bersumber pada dasar hukum tertulis. Tanpa dasar hukum tertulis, undang-undang serta ketentuan-ketentuan dapat bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Bila hal itu terjadi akan membingungkan masyarakat untuk memenuhi hak dan kewajiban.
2. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis. Maka di tahun 1945 para pemimpin bangsa pun menyusun dasar hukum tertulis tersebut berdasarkan Pancasila. Dasar hukum tertulis yang disusun adalah berupa Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Perumusan dan pengesahan UUD NRI tahun 1945. 1. Perumusan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Hasil utama, lahirnya Pancasila sebagai dasar negara oleh Soekarno. 1 Juni 1945. Makna, Pancasila pondasi negara ibarat rumah. Pancasila akar kuat bangsa ibarat pohon besar. Panitia 9. 22 Juni 1945. Tugas, menyusun sila-sila Pancasila menjadi dasar hukum tertulis. Hasil, Piagam Jakarta, Rancangan Pembukaan UUD. Makna, Pancasila dimasukkan sebagai inti mukadimah, pembukaan UUD. Sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 10-17 Juli 1945. Persetujuan, pembukaan UUD disetujui secara bulat. Langkah lanjut, pembentukan Panitia Dasar Hukum Tertulis UUD. Panitia Dasar Hukum Tertulis. Ketua, Insinyur Soekarno. Jumlah anggota, 19 orang. Panitia lain yang dibentuk. Panitia Keuangan dan Perekonomian Ketua, Muhammad Hatta. Panitia Pembela Tanah Air Peta. Ketua, Abikusno Cokrosuyoso. Hasil rapat 11 Juli 1945. 3 keputusan penting. 1. Membentuk Panitia Perancang UUD. 2. Menetapkan bentuk negara kesatuan. Unitaris. 3. Kepala Negara Presiden. Panitia Perancang UUD. Anggota, Ahmad Subarjo, Sukiman, Parada Harahap. Kesepakatan utama. 1. Lambang negara. 2. Bentuk negara kesatuan. 3. Nama lembaga, Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR. Hasil akhir sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Menetapkan 3 hal penting. 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan UUD. 3. Batang tubuh UUD. Isi pokok rancangan UUD. Wilayah, seluruh bekas Hindia Belanda dan pulau di sekitarnya. Bentuk negara, kesatuan. Bentuk pemerintahan, republik. Bendera, merah putih. Bahasa nasional, bahasa Indonesia. Pengesahan akhir. Tanggal 16 Juli 1945. Keputusan, rancangan UUD diterima dengan suara bulat. Makna, selesailah perumusan naskah UUD 1945. Perumusan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan hasil kerja berjenjang dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia melalui berbagai panitia dan sidang, berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara. Dan berujung pada lahirnya Konstitusi pertama Indonesia yang menjadi pedoman bernegara hingga kini. 2. Proses pengesahan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Selesainya perumusan UUD oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibubarkan karena tugas merumuskan UUD telah selesai. Tugas dilanjutkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugas utama: menyelesaikan persiapan kemerdekaan Indonesia. Menetapkan dasar-dasar pemerintahan negara baru.
Sidang pertama, 16 Agustus 1945. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945, Jumat, 9 Ramadan 1364 Hijriah. Makna, awal berdirinya Negara Republik Indonesia. Sidang PPKI kedua, 18 Agustus 1945. 3 keputusan penting PPKI. 1. Menetapkan Presiden Wakil Presiden. Presiden, Insinyur Soekarno. Wakil Presiden, Drs. Muhammad Hatta. 2. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai lembaga pembantu pemerintahan sementara. 3. Mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Termasuk pembukaan Mukadimah sebagai bagian pentingnya. Pengesahan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Tanggal 19 Agustus 1945. Hasil, UUD resmi dikukuhkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna pengesahan UUD NRI tahun 1945. Indonesia resmi memiliki dasar hukum tertulis. Pancasila, akar kuat bangsa. UUD NRI 1945, batang kokoh penopang negara. Melambangkan kemerdekaan yang berlandaskan konstitusi dan nilai-nilai Pancasila. Proses pengesahan UUD NRI tahun 1945 ini merupakan tahap akhir pembentukan dasar negara Indonesia. Melalui PPKI, bangsa Indonesia tidak hanya memproklamasikan kemerdekaannya, tetapi juga menetapkan konstitusi yang menjadi pedoman hidup bernegara hingga kini. 3. Sistematika UUD NRI tahun 1945. UUD NRI tahun 1945. Sebagai dasar hukum tertulis. UUD NRI 1945 telah selesai dirumuskan sebagai konstitusi tertinggi negara. Menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Sistematika UUD NRI tahun 1945 sebelum amandemen. Terdiri dari 3 bagian utama. 1. Pembukaan, Mukadimah. Memuat prinsip-prinsip pokok kenegaraan. Terdiri atas 4 alinea yang berisi pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, tujuan negara, bentuk negara, dasar negara Pancasila. 2. Batang tubuh, isi UUD. Terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. Makna, kesatuan pasal yang bulat dan terpadu, menggambarkan sistem pemerintahan dan hak warga negara. 3. Penjelasan. Menjelaskan makna dari pasal-pasal. Di batang tubuh. Dimuat dalam Berita Republik Indonesia. Tahun kedua nomor 7, tanggal 15 Februari 1946. Sistematika setelah amandemen. Kini terdiri dari 2 bagian utama saja. 1. Pembukaan. 2. Pasal-pasal, hasil perubahan dalam 4 tahap amandemen tahun 1999-2002. Makna sistematika UUD NRI 1945. Pembukaan jiwa dan cita-cita bangsa. Batang tubuh, pasal-pasal aturan dasar penyelenggaraan negara. Penjelasan memberi kejelasan terhadap isi UUD. Seluruhnya membentuk satu kesatuan hukum dasar yang bulat dan utuh. Sistematika UUD NRI tahun 1945 menunjukkan struktur hukum yang lengkap, mulai dari prinsip dasar dalam pembukaan, aturan pokok dalam batang tubuh, hingga penjelasan yang memperjelas makna setiap pasal. Setelah amandemen, UUD disederhanakan menjadi 2 bagian utama, pembukaan dan pasal-pasal. Amandemen UUD NRI tahun 1945.
1. Tahap perubahan. Pengertian amandemen. Amandemen berarti perubahan atau penyempurnaan terhadap isi Undang-Undang Dasar. Tujuannya, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, demokrasi, dan kebutuhan bangsa. Dasar tetap. Pancasila sebagai sumber nilai dan landasan perubahan. Jumlah tahap amandemen. UUD RI tahun 1945 mengalami 4 kali perubahan, 1999-2002, melalui Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR. Rincian tahapan amandemen. Amandemen pertama. Waktu, 14-19 Oktober 1999. Sidang, MPR 1999. Perubahan, 9 pasal. Fokus, penguatan lembaga legislatif dan pembatasan kekuasaan eksekutif. Amandemen kedua. Waktu, 1-18 Agustus 2000. Perubahan, 25 pasal dalam 5 bab. Fokus, penegasan kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan pemerintahan daerah. Amandemen ketiga. Waktu, 1-9 November 2001. Perubahan, 22 pasal. Fokus, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, serta pembentukan lembaga negara baru, DPD. Amandemen keempat. Waktu, 1-10 Agustus 2002. Perubahan, 13 pasal. Fokus, penyempurnaan sistem ketatanegaraan, mekanisme pemilihan umum, dan hubungan antar lembaga negara. Hasil dan makna amandemen. Menyempurnakan struktur pemerintahan yang demokratis dan transparan. Menjamin hak-hak warga negara lebih luas. Memperkuat prinsip pemisahan kekuasaan dan checks and balance. Semua perubahan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Amandemen UUD RI tahun 1945 dilakukan 4 kali antara tahun 1999-2002 melalui Sidang MPR. Setiap tahap memperbaiki sistem ketatanegaraan agar lebih demokratis, adil, dan sesuai semangat Pancasila tanpa mengubah pembukaan UUD. 2. Hasil perubahan. Pengertian umum. Amandemen UUD RI tahun 1945 menghasilkan berbagai perubahan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan demokrasi, keadilan, dan efektivitas pemerintahan. Hasil tiap tahap amandemen. Amandemen pertama, 1999. Fokus utama, pembatasan kekuasaan eksekutif. Hasil penting. Masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi maksimal 2 periode, 10 tahun. Setelah menjabat 2 kali, tidak dapat dipilih kembali. Amandemen kedua, 2000. Fokus utama, penguatan demokrasi perwakilan. Hasil penting. Rakyat memilih langsung anggota DPR. Menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat. Pemilu menjadi sarana utama untuk memilih wakil rakyat secara bebas dan langsung. Amandemen ketiga, 2001. Fokus utama, demokratisasi dalam pemilihan presiden. Hasil penting, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Sebelumnya, presiden dipilih tidak langsung melalui MPR. Perubahan ini memperkuat sistem presidensial dan legitimasi rakyat. Amandemen keempat, 2002. Fokus utama, peningkatan kesejahteraan dan kualitas pendidikan. Hasil penting. Pemerintah wajib mengalokasikan minimal 20% dari APBN untuk pendidikan. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dampak dan makna amandemen. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan transparan. Menegakkan kedaulatan rakyat secara langsung.
menjamin pemerataan pendidikan bagi seluruh warga negara. Menegaskan bahwa seluruh perubahan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Hasil perubahan UUD NRI tahun 1945 membawa pembaruan besar dalam sistem kenegaraan Indonesia, membatasi kekuasaan presiden, memperluas hak rakyat dalam pemilihan umum, dan menjamin hak pendidikan. Semua perubahan tersebut memperkuat prinsip demokrasi yang berakar pada Pancasila. Sampai di sini rangkuman PPKN kelas 7 bab 2 tentang norma dan UUD NRI 1945. Semoga bermanfaat, jangan lupa ya. Like, subscribe, dan share. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum.